Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Fitri Miftahul Rizki. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita telah membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang tidak sengaja membunuh seseorang dari kaumnya Fir'aun. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan kedua putri Nabi Syu'aib alaihissalam. Mengutip dari tafsir Qasasi oleh Sofyan Hadi, ketika Nabi Musa alaihissalam sedang melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ia pun sampai di sebuah kampung yang bernama Madian. Nah, sesampainya di kampung Madian tersebut, Nabi Musa melihat segerombolan orang yang tengah berebut untuk mengambil air guna memberikan kepada hewan ternak mereka di sebuah sumber mata air. Di tengah sekelompok orang yang tengah berebut air minum untuk hewan ternak mereka, di sana Nabi Musa alaihissalam melihat ada dua orang perempuan yang tengah menunggu para lelaki selesai berebutan air. Melihat hal itu, Nabi Musa pun menghampiri dan bertanya kepada kedua orang wanita tadi. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada mereka, mengapa mereka mau menggembala hewan ternak bersama dengan para kaum lelaki. Dan salah satu dari kedua wanita tadi menjawab bahwa ayahnya sudah sangat tua dan sudah tidak mampu lagi untuk mengambil air. Mendapati jawaban dari wanita tadi, Nabi Musa alaihissalam menolong dan memberikan air minum kepada hewan ternak yang dimiliki oleh keluarga wanita tadi. Setelah memberikan minum hewan ternak mereka, Nabi Musa alaihissalam beristirahat di bawah sebuah pohon sembari berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk. Karena sejatinya ia sedang dalam pelarian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan tentu saja ia tidak memiliki tujuan yang pasti. Sementara kedua wanita tadi pulang dan menceritakan kepada ayah mereka yang ternyata adalah Nabi Syu'aib alaihissalam. Lalu kedua wanita tadi menceritakan peristiwa yang terjadi pada mereka kepada ayah mereka. Setelah mendengar cerita dari kedua putrinya, Nabi Syu'aib alaihissalam memerintahkan kepada anaknya untuk kembali memanggil pria yang telah membantu kedua putrinya tadi. Salah seorang dari putri Nabi Syu'aib pun pergi untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam, dan ia pun menemukan Nabi Musa alaihissalam yang tengah beristirahat di bawah sebuah pohon. Wanita itu pun menyampaikan pesan yang disampaikan oleh ayahnya melalui dirinya, yaitu mengundang Nabi Musa alaihissalam untuk berkunjung ke rumah mereka. Selama di perjalanan, Nabi Musa alaihissalam meminta wanita tersebut untuk membimbing jalannya di belakangnya, sedangkan Nabi Musa alaihissalam berjalan di depan. Hal ini ia lakukan karena merasa khawatir wanita itu tidak nyaman jika ia berjalan di belakangnya. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Musa pun lantas menceritakan semua kejadian yang dialaminya, hingga alasan mengapa dirinya berlari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah mendengar cerita dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Syu'aib pun berkata, "Sekarang engkau telah aman dan selamat dari kejaran Fir'aun." Setelah itu, salah satu dari putri Nabi Syu'aib alaihissalam meminta kepada ayahnya agar mengangkat Nabi Musa alaihissalam menjadi pegawai untuk mengurus hewan ternak mereka. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Salah seorang dari putri Nabi Syu'aib alaihissalam menceritakan sikap dan perlakuan Nabi Musa alaihissalam kepada dirinya. Mulai dari Nabi Musa alaihissalam membantu ia dan saudaranya di dekat sumber mata air, hingga saat Nabi Musa menolak untuk berjalan di belakang seorang wanita. Berpegang pada apa yang telah diceritakan oleh putrinya, Nabi Syu'aib alaihissalam menawarkan kepada Nabi Musa alaihissalam
untuk menikahi salah seorang dari kedua putrinya. Dan sejak saat itu pula, Nabi Musa alaihissalam resmi diangkat menjadi pegawai untuk mengurus hewan ternak sekaligus menjadi menantu dari Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya menikahi salah seorang dari putri Nabi Syuaib alaihissalam yang bernama Safura. Nabi Syuaib alaihissalam juga meminta kepada Nabi Musa untuk tinggal bersamanya terlebih dahulu selama 8 tahun untuk bekerja sekaligus belajar. Namun, Nabi Musa alaihissalam memutuskan untuk tinggal bersama dengan Nabi Syuaib alaihissalam beserta dengan istrinya selama 10 tahun. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 27 yang artinya, dia, Syekh Madian berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dan setelah 10 tahun berjalan, Nabi Musa alaihissalam pun meminta izin kepada mertuanya yang tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Ia meminta izin untuk kembali ke Mesir bersama dengan anak dan istrinya. Nah, dalam perjalanan kembali ke Mesir tersebut, di lembah suci Tua, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak Fir'aun serta bala tentaranya kembali kepada jalan yang benar. Dan Nabi Musa alaihissalam dibekali oleh Allah dengan mukjizat sebuah tongkat. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini saja video kita kali ini. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan awal mula kisah ini terjadi, bisa ditonton di video sebelumnya. Juga bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan kisahnya, silahkan ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.